Assalamualaikum. Salam. Oh iya, silakan masuk. Selamat pagi. Oke, Bu. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tahu nggak ibu panggil kamu ke sini? Kasus apa? Kehadiran, Bu. Kasus kehadiran. Jadi udah tahu ya ibu panggil ke sini? Udah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Terima kasih buat AA yang udah menepati panggilan ibu, karena ibu bertujuan untuk memanggil AA karena ibu mendapatkan laporan dari guru piket, dari wali kelas, dari guru pelajaran, bahwa AA ini udah dalam bulan Oktober ini sering terlambat. Ini udah 8 kali ibu dapat laporan dari guru piket. Ada lagi nih kemarin yang kejadian lagi, ibu laporan dari wali kelas kemarin ya. Iya. Benar kan? Merasa kan? Merasa. Nah, ibu bertujuan untuk memberikan, pengen tahu nih masalahnya yang menghambat kamu itu terlambat, atau kamu kalau di kelas terlambat dulu aja ya. Kalau terlambat kamu kenapa? Kok kamu bisa terlambat? Ya. Sebelum kita mulai, tahu nggak peraturan kita di depan ada peraturan nih, kalau yang terlambat dari jam 7 jadi 7.15 pintu gerbang ditutup. Terus pintu gerbang yang pertama ditutup jam berapa? Jam 7. Jam kalau ditutup jam setengah 8. Dibuka lagi? Jam 9. Tahu nggak itu peraturannya? Tahu. Udah tahu. Tapi kenapa kok kamu bisa terlambat? Ya, karena saya setiap malam itu kan ngirim barang, Bu. Kakak saya kan punya pabrik, jadi saya suruh buat ngirim barang dulu ke pasar. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Ya, selesai ngegoreng perkiraan jam 10, jam 11. Terus kan udah sekitaran jam 11 itu saya ngirim Sampai jam? Sampai ya paling lamanya gitu jam 1, jam setengah 2 kalau gimana barang yang dikirimnya gitu. Gitu. Terus waktu kamu kalau terlambat suka bangun jam berapa? Bangunnya kayak ya paling saya bangun itu jam 6.40 lah, udah masang alarm juga gitu. Tapi Kayak, dilanggar. kayak telatnya di mandi gitu sama sarapan ngangetin motor dulu gitu. Terus udah mandi? Ya nyantai? Enggak, Bu. Ya paling kan udah mandi terus kayak pakai seragam, terus kan kayak nunggu motor anget gitu baru berangkat. Oh, motor anget. Itu jam berapa kira-kira berangkat? Kira jam 7 lewat. Jam 7 lewat. Nah, rumah kamu dekat? Deket sih. Dekat. Terus kira-kira kamu kalau misalkan jam sekian kesiangan nggak menurut? Jam segini. Kesiangan. Ya, terus boleh masuk nggak di depan? Enggak. Terus di depan diapain? Tunggu di luar Sampai jam? Sampai jam 9. Nah, kamu nongkrongnya di mana kalau sampai jam 9? Di parkiran, Bu. Di parkiran. Ngapain di parkiran? Nah, sambil nungguin kan main HP. Kamu merasa salah nggak? Ya, rasa temen gimana lagi, Bu, namanya keluarganya begini gitu. Dalam kehidupan. Terus ada nih kemarin nih pas kejadian lagi, ada laporan lagi, loncat pagar, bolos di mata pelajaran. Itu bolosnya jam berapa? Ya, kalau misalkannya habis istirahat kedua sampai pulang
jam kos, saya pulang. Gitu. Kalau kira-kira nih jam keberapa kamu pulang? Jam satuan lah. Jam satuan. Iya. Terus udah berapa kali kalau kamu ini? Sering sih Bu, kalau misalnya jam kos mah pasti keluar. Sering. Cuman baru hari ini, hari Baru- kemarin iya, baru hari kamu ini aja apesnya ketahuan sama Sama wali kelas. wali kelas. Terus kenapa tasnya nggak dibawa? Ribet Bu, Oh, nantinya kayak ketahuan duluan kan, nggak seru. Ribet. Terus kenapa kamu kepikiran lompat pagar nggak lewat depan? Di Ya. depan kan bisa izin, ada guru piket. Ya dia dipikir lagi sih belum tentu juga diizinin sih Bu. Belum Karena tentu kan- diizinin iya, saya kan pulang Bu. karena pulang. Tujuannya apa sih itu? Tujuannya kayak saya jualan itu barang-barang produksi itu di pasar. Kan Nah, tahu kamu lagi sekolah. Kenapa kok kamu bisa jualan? Kamu kan lagi sekolah ini. iya, cuman habis gimana lagi Bu? Nggak megang duit malah Bu. Hmm. Kan saya nggak dikasih saku sama orang tua. Oh, nggak kasih saku. Berarti kamu bekerja dari kapan itu? Udah lama sih Bu. Udah lama. Semenjak apa? Semenjak dari saya mulai nyari uang tuh dari kelas 4 SD. Dulu tuh kelas 4 SD pertama saya mengenal cari uang ngamen. Selepas ngamen gara-gara ketahuan kakak gitu di pasar kayak diparahin lah. Mm-mm. Dikira orang nggak kekurangan. Tapi kayak saya berani kalau misalnya saya boleh jujur gitu ya saya kekurangan gitu. Makanya saya nggak mau nuntut, saya mendingan nyari uang sendiri gitu. Mm-mm. Terus kelas 5, kelas 6 SD itu saya udah mulai kayak nyari cacing tanah lah. Dijual di kios-kios burung-burung gitu. Oh. Nah, selepas itu kan kayak saya mau mengembangin bakat gitu SSB. Hasilnya itu kan buat beli jersey dari jual cacing itu. Tapi nggak didukung sama orang tua. Darilah kakak itu punya pabrik. Jadi semenjak dari situ kerja di pabrik. Terus ke pasar belajar marketing dari pasar. Udah ngerti semua. Kelas 8 SMP saya disuruh jualan sendiri. Jualan sendiri kayak baru juga penjual pertama gitu, belum ada pelanggan dan belum rame juga. Tapi pastinya juga pasti nombok lah kan. Situ dikirimin barang basi kayak Sama siapa? sama kakak sendiri sih. Heeh. Kayak terus ngomongnya gak mau tahu dia hanya karena itu barang belum di storein gitu. Jadi selepas itu saya resign dari situ kelas 9. Gara-gara saya resign saya masih kayak nyari pekerjaan lain. Saya belum dapat hasil diusir dulu karena kayak dianggapnya saya tuh cuman babu di rumah lah ya. Diusir sama yang punya pabrik itu, kakak saya yang punya pabrik. Jadi saya Itu kelas berapa? Kelas berapa? 9 SMP. Kelas 9 SMP? Iya, mau bentar-bentar lagi lulus lah. Heeh. Terus? Ya saya kan kayak mikirnya oke, kalau misalnya saya di sini kan nggak punya apa-apa lagi, jadi saya diusir juga saya laksanain gitu daripada saya ngebebanin mereka gitu. Ya saya pergi dari rumah nyari-nyari temen lah ya, minta tolong gitu. Kayak ada yang nolongin buat kerja jadi marbot di Viara gitu. Begitu. Ya kerjalah di situ selang cuman gaji kayak seharusnya gaji itu 1 juta. Cuman karena berhubung saya berdua jadi dibagi Bagi 2. dua sama temen. Iya. Oh gitu. Terus sebagai orang tua, kamu kan masih harus bimbingan orang tua. Itu orang tuanya kerja nggak? Artinya Kerja. Kerja apa? Kayak buruh lah apa aja gitu. Oh buruh, jadi serabutan. Kalau ada kerjaan kerja, kalau nggak Iya. ada kerjaan kerja. Gitu. Terus orang tuanya, bapak nih khususnya nih bapak. Terus bapak ini gimana? Melihat anaknya bekerja bontang-banting cari uang. Sedangkan tugas kamu itu adalah untuk belajar. Gak tahu sih Bu pandangan dia malah. Cuman yang saya kalau misalnya saya berani nuntun gitu, saya juga pengen nuntut kehidupan saya. Yang hak seharusnya saya miliki gitu. Iya. Bahkan saya kan kayak ya udah aja lah gitu tuh, udah capek aja hidup kayak begini gitu Bu. Oh. Tapi kamu ini sekolah masuk ke SMA nih ya, kan dari SMP ini kamu udah jerih payah, kamu udah bontang-banting cari uang buat kehidupan sendiri. Sekolah SMP harusnya kamu tuh belajar, harusnya kamu itu dia dikasih sayang sama orang tua, kehidupan kamu harusnya di ini sama orang tua ya, dibiayain sama orang tua, sedangkan kamu dari kecil
kamu itu udah perih, udah berjuang. Terus gimana kakak-kakak kamu? Yang gimana Bu, ya Sama semuanya, aja begitu, cuek? iya semuanya masing-masing aja gitu. Oh, jadi masing-masing. Tapi walaupun dia nganggap saya, kalau misalnya saya butuh gitu, yang anggapnya kayak orang lain, masing-masing aja, tapi mereka butuh saya bakal kayak nolongin lah. Kalau saya tuh masih anggap mereka saudara, tapi nggak sebaliknya. Terus kamu biaya selama sekolah nih dari SD SMP kamu yang biayain? Kalau misalnya biaya buat masuk sekolahnya sama itu kakak anak yang pertama sih. Oh, ada bantuan dari kakak. Cuman yang saya takutin tuh dia bakal nuntut semuanya. Emang gak mungkin takut nuntut. Nuntutnya gimana? Nuntut kayak dia kan rumah tangga udah nggak bener gitu. Dia juga kayak bingung kalau misalkan bener-bener istrinya nggak ada di masa tuanya gitu, dia hidupnya sama siapa. Pastinya kan dia minta bergantung sama saya gitu. Oh, jadi minta pamrih gitu ya, Iya, makanya. balas budi. Terus masuk ke SMA ini dapat siapa? Awalnya sendiri, Sendiri. karena sendiri tuh Kemauan siapa nih masuk ke SMA 5? saya sih, karena kayak mau daftar kemana lagi udah telat gitu Bu. Oh, udah Mau telat. ke STM udah telat gitu. Karena nggak ada yang ngurus sih Tadi awalnya. cita-citanya sebelum masuk ke SMA 5 kamu mau kemana? Ke STM atau enggak SMEA sih Bu. Oh, pengen ke STN. Cuman kamu telat. Telat. Kok bisa telat? Daftar. Ya, karena nggak tahu info, satu keduanya juga kayak orang tua cuek. Oh, orang tuanya cuek gitu. Kakaknya ngurusin nggak? Ya enggak. Itu juga saya masuk sini gara-gara saya udah ngeberontak aja Bu di rumah. Terus kalau misalkan kamu nih sekolah di SMA 5, daftar sendiri, cari uang sendiri. Kalau kamu bolos lewat benteng, itu tahu tujuannya mau kemana? Yang mau jualan Bu. Mau jualan. Kenapa? Ya karena nggak megang duit lagi. Ya orang lain sih mikirnya enak. Kamu sekarang sekolah enak bawa motor lah gini lah gitu. Tapi dia nggak mikir kayak saya butuh buat bensinnya. Belum lagi buat kalau misalnya motor itu rusak atau enggak saya makannya gimana. Saya kan jarang dapat makan di rumah karena kayak ada mah ada. Cuman waktu saya makan itu habis aja sama orang rumah. Gitu. Oh gitu. Ya kalau boleh jujur mah Bu, gak mau sih naik sebenarnya mah capek, sakit juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan. Bukan kayak orang-orang lain. Naik cuman pengen pulang main, bukan. Pihak orang tua tahu nggak kalau beginiannya melakukan seperti suka bilang nggak kalau kejadian-kejadian pada diri kita ini? Enggak. Enggak. Saya waktu itu sempet sih kayak Jun tuh kayak gini, tapi kayak semuanya bukan didapetin yang Arjun mau kayak perhatiannya atau gimana gitu. Ya malah kayak nasib-nasibnya pada diaduin semua. Kayak kamu masih mending kayak ya udah sih, batin orang kan beda-beda gitu. Jangan gaduh gitulah gitu. Pas awal-awalnya nggak ketahuan, pas terakhir ketahuan sama Pak Cepi, wali kelas, yang itu apesnya. Nah sekarang ini tujuan sekolah itu buat apa sih? Ya udah mentok sih Bu, paling kayak tujuannya cuma ngarepin ijazah dulu. Ngarepin ijazah. Iya. Jadi yang diharapkan kamu itu karena ijazah. Iya. Buat apa ijazah? Ya buat ngelamar-lamar kerja lah ya. Buat melamar-lamar kerja. Buat kayak masa depan, kehidupan yang akan datang. Ya, untuk kehidupan masa datang. Tapi di dalam pikiran AA, apakah sekolah itu cuma dapat ijazah doang? Enggak, seharusnya kan kayak kita juga kayak penuh perjuangan gitu. Iya. Kalaupun ini kita tujuan nih sekolah nih, sebenarnya sekolah itu penuh dengan perjuangan. Ingin mencari sekertas lembar ijazah. Cuman sekertas loh, jangan selembar doang. Iya. Tapi perjuangannya panjang. Iya. Banyak lika-likunya nih yang dialami. Bagaimana nih saya itu caranya biar saya itu dapat ijazah. Nah, habis gimana lagi Bu ya, kalau misalnya saya bisa request sih nggak mau kehidupan kayak begini Bu. Karena kayak faktor nasib sama takdir orang masing-masing pasti berbeda. terus ibu tanya nih, kedekatan seberapa ini sama orang tua? Deket nggak sama, suka ngobrol nggak di rumah sama orang tua? Nggak terlalu Kalau sih. mama ini saya bapak, ini saya ini ada kemarin tuh saya loncat pagar begini-begini, atau orang tua menanyakan Disyukurin sih gitu.
Saya semenjak kecil juga nggak pernah gitu ngalamin. Paling juga kayak ngalamin kalau semisal Arjun udah ngeberontak kayak begitu. Terus ini kamu tuh berapa bersaudara sih? Ya semuanya kalau ada ya semuanya 8. 8. Kamu anak yang keberapa? Terus orang tuanya gimana nih Kak? Ini ya ekspresinya lihat anak ini begini, perjuangannya begini, ada nggak rasa mengelas apa rasa ini bapak ini keadaannya begini? Nggak pernah sibuk. Nggak pernah mengeluh gitu. Maaf ya bapak ini keadaannya begini, tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Enggak, Bu. Enggak. Kayak dari kecil kan kayak saya nih minta nih ke orang tua. Pak, mau apa namanya? Sepatu nih jebol gitu. Buat besok sekolah gimana? Kayak ngomong ya nanti dulu gitu. Tapi ya yang dikasih sih bukan saya. Adik saya atau enggak kayak teteh saya dulu yang dibeliin. Bukan saya sendiri. Teteh yang ini Yang masih sekolah. Yang masih sekolah. Ya semenjak dulu SD sih saya masih SD ya teteh masih sekolah gitu. Kan sekarang dia udah lulus, yang sekolah itu cuma tinggal 2 lagi saya doang sama adik saya. Cuman kan saya minta kayak enggak sih hak saya gitu tuh. Yang harus dikasih nafkah dari keluarga, diperhatiin, ditanyain kehidupannya gitu, tapi nggak pernah ngalamin sih Bu. Jadi kamu itu senangnya di luar rumah. Ya senangnya di luar rumah karena Jadi saya, untuk kamu tidak banyak pikiran, penyemangat kamu di luar. iya. Jadi kalau misalnya saya di rumah tuh kehidupan saya jenuh aja Bu. Kayak pasti ada aja yang diomongin atau enggak yang diributin gitu di rumah. Jadi yang buat saya enggak nyaman aja gitu tuh terlalu berisik. Jadi saya mendingan keluar aja. Berisiknya karena orang tuanya cerewet, apa sering bertengkar sama kakak-kakak, apa gimana? Sering. Enggak nyamannya. Sering bertengkar atau enggak kayak pembahasannya yang mistis atau kayak warisan juga gitu tuh yang seharusnya nggak usah saya denger gitu Bu. Ini jadi berantemnya itu, ributnya itu di depan anak-anaknya. Iya. Ya ribut sama anak-anaknya juga gitu sama kakak-kakak saya juga. Kan saya mendingan keluar aja lah gitu. Jadi kamu seringnya di luar rumah gitu. Iya. Bikin nyamannya di luar rumah. Di luar rumah. Kamu kerja apa lagi kalau misalkan gak kerja nih sekarang kamu di luar itu suka di mana cari kenyamanannya? Ya paling tempat-tempat yang hening aja sama temen-temen gitu. Atau enggak kayak nongkrong sama temen di mana gitu cari kayak ketawa-ketawa sih Bu penghilang stres. Tapi kamu yang positif kan? Iya. Gabungnya. Nongkrong paling kayak main HP atau enggak kayak main apa namanya ya game-game layaknya anak muda gitu Bu. Cuman yang enggak negatif. Jadi penyebab kamu seperti ini adalah faktor dari keluarga juga. Iya. Oh gitu. Jadi segala pun kamu dilakukan. Ibu sangat prihatin ya buat AA ya, mungkin dari kecil sampai sekarang sudah berjuang ingin sekolah. Bagaimana nih saya pengen sekolah. Berarti perjuangannya itu buat kehidupan seharinya begitu. Iya Bu. Jadi saya pengen sekolah tapi sekolah juga dia butuh uang gitu tuh. Butuh uang. Jadi Iya. kan saya pagi waktu lah. Jadi pagi sampai siang itu sekolah, siang sampai sore itu jualan, malam sampai pagi lagi itu buat istirahat. Nah, udah tahu kamu itu sekarang ya pengalamannya udah seperti itu. Udah tahu perihnya kamu dalam kehidupan. Apa yang kamu mau tujuan untuk kedepannya? Ya pengen keluar dari Serang lah ya. Soalnya kayak kultur Serang nggak baik Bu. Semuanya kayak diuji sama uang aja gitu. Ya ini karena ini urusan orang tua, jadi ibu ingin memberikan ke AA ini. Saya bisa kok saya sekolah tanpa kita harus kasih sayang dari orang tua, kurang faktor segala macam dari orang tua. Jadi kamu itu harus berbekal untuk berpikir itu. Ya, jadi ya harus jadi pengalaman juga. Kamu harus introspeksi diri. Wah, saya ini nggak dikasih sama orang tua, kurang kasih sayang orang tua, apalagi kakak. Saya ini seperti nggak punya orang tua.
Kamu udah bekerja dari kecil, udah bekerja bermacam-macam, ngamen udah pernah, jadi bersih-bersih juga pernah, kamu di wihara juga pernah bekerja. Itu kamu ambil hikmahnya, harus ambil hikmahnya bahwa kamu tuh harus bisa sampai ke jenjang seterusnya, ya. Terus sekarang kamu misalkan tujuannya mau keluar nih, kenapa kok bisa mau keluar? Sedangkan di Serang banyak. Ya baik aja Bu, semuanya diuji sama uang gitu. Terus juga kayak harus yang semuanya berbeda gitu. Oh begitu. Jadi kamu ingin mandiri, bener pengen mandiri? Enggak sih Bu, kayak cuman mencoba memulai kehidupan yang baru lah, tanpa orang-orang tahu gitu. Tapi karena ini kamu dari kecil diurus sama orang tua, kamu dilahirkan dikandung 9 bulan, dilahirkan itu jeripaya orang tua, nyawa loh yang di. Ya Bu, kalau misalnya saya bisa request, saya juga nggak mau dilahirin kalau kayak misalnya gedenya kayak begini. Iya, nggak mau. Siapa orangnya yang mau kalau hidupnya sengsara? Lebih baik jangan dilahirin. Karena itu apa? Karena itu takdir gitu. Karena itu takdir, makanya ya kamu harus berpikiran ke situ. Ya, seandainya kalau misalnya saya tahu perjanjiannya. Tapi dulu, jangan sampai kamu itu menghilangkan jejak orang tua, jangan. Saya mau, tujuan saya itu mau, walaupun orang tua saya begitu, tapi kalau saya udah sukses, kalau saya udah punya kerja, saya mau ngebiayain orang tua. Begitu? Ini saya balik lagi. Balik lagi. Tapi kamu nggak dendam kan sama orang tua? Enggak. Orang tua tetap orang tua. Orang tua itu bukan bekas. Ya. Kalau istri nanti Arjun ini punya istri atau punya pacar nih, mantan, itu bisa disebut bekas. Tapi orang tua itu nggak bisa. Ya, orang tua nggak bisa. Oh itu bekas orang tua saya. Tapi kalau ke mantan, oh itu tuh jadi ini mantan bekas pacar saya tuh dulu, karena saya putus dari itu karena begini perjalanannya. Ya, ngerti? Berarti kamu sekarang begitu harus sekolah yang benar. Ya. Tujuan kamu itu satu, belajar. Ya seharusnya begitu Bu. Cuman kayak saya harus menuntut juga, saya harus punya perjuangan juga ke sininya. Iya. Orang juga nggak seneng semuanya, nggak langsung blok aja seneng. Iya. Itu ada perjuangannya. Ibu juga sama. Dari awal ibu berjuang begini, begini. Oh ibu hidupnya kok gini aja ya. Berarti berpikir lagi, oh saya harus begini, berarti saya ini harus saya ini pengen jadi guru misalkan. Saya itu harus bagaimana ini? Iya. Saya berjuang nih, sudah kerja langsung kuliah sambil ngomong anak, sama rumah tangga ibu. Tapi ibu tekad, ibu ingin mengejar cita-cita bahwa saya itu bisa. Nah juga bisa kayak begitu, tekad pada diri sendiri. Masa saya nggak bisa sih jadi orang? Ya mudah-mudahan dengan ini kamu juga jadi perjuangan, jadi pengalaman hidup kamu. Untungnya kamu itu di jalan yang positif, ya, tidak ke bawah yang semena-mena, gitu. Berarti bagus. Ibu salut sama kamu. Kamu dengan perjuangan harus kerja dari kecil, seharusnya kamu itu main sama anak-anak sebaya kamu. Tapi kamu karena keadaan, kamu itu harus nyari uang begitu. Kamu menyesal nggak sih dengan pengalaman-pengalaman yang kayak gini? Enggak sih Bu. Banyak yang menjadi pelajaran ya. Jadi bahwa semuanya itu nggak bisa dibuat instan. Iya benar. Jadi kita harus dengan penuh perjuangan ya. Tujuan kamu ini nanti mau setelah lulus mau kemana tujuannya? Ya tujuannya nyari kerjaan dulu lah ya, buat modal kayak pembisnisan. Menjadi pembisnis dulu. Ya, jadi ingin tujuannya kamu nanti kalau kamu udah sukses nih, tujuannya mau apa?
Tujuannya? Tujuan apa, Bu? Tujuan nanti kalau kamu misalkan nih, oh saya ini perih nih dari pengalaman saya dari sejak kecil, saya itu belum pernah bahagia. Saya ini pengen ini itu nggak bisa. Nah, kalau kamu udah sukses, apa tujuan kamu itu? Ya, jadi orang yang bisa dipandang gitu ya. Terus juga saya juga punya janji tersendiri lah, Bu ya. Saya bakal suatu saat nanti kalau misalnya saya sukses, bakal ngebalesin lah orang-orang yang pernah baik sama saya. Bagus, gitu. Tujuan kamu gitu. Berarti kamu jangan dendam. Tunjukin bahwa kamu itu bisa. Iya, Bu. Tanpa dorongan dari keluarga. Kamu itu udah mandiri. Ya, udah mandiri. Nah, itu tujuannya. Kamu harus siap ya. Harus siap. Terus Ibu nitip, jangan kamu berulah lagi karena itu sekolah tidak tahu menau dengan keadaan kamu kalau kamu terus-menerus melanggar tata tertib. Iya, Bu. Sekolah tidak tahu, oh karena ini keadaannya keluarganya begini, jadi udah dikasih toleransi aja karena sering begini, itu nggak bisa. Sekolah tetap mengeluarkan tata tertib. Ya, makanya untuk AA udah cukup sampai di sini kamu melanggar tata tertib. Kalau emang kamu ada penting, ada perlu, kamu izinnya ke wali kelas nanti diantar ke piket. Begitu, ngerti? Ya, tetap punya sanksi ya dari sekolah. Udah. Berapa sanksi berapa? 2. Udah SP2. Berarti kesempatan kamu udah 1 kali lagi ya sampai kamu dapat ijazah. Makanya kamu yang nomor 1 adalah belajar. Walaupun kamu kehidupan di luarnya lika-liku, tapi tetap kamu mau kerja, kamu mau apa silahkan aja. Tetapi nomor 1 adalah terus belajar. Iya, begitu. Mungkin untuk pertemuan, ngerti nggak, ada yang ditanyain nggak? Gimana? Coba, ada yang tanya? Ada yang masih ini? Kayak apa? Bisa nggak sih gitu dirubah semuanya? Apanya yang dirubah? Kayak takdir aja, Bu. Capek aja gitu. Ya, namanya juga takdir. Kita harus menerima. Siapa mau sih orang yang dikasih takdir kayak AA ini? Semua juga orang itu punya masalah masing-masing. Bukan kamu aja yang punya masalah. Banyak kok siswa-siswa di sini kayak AA. Nggak tahu aja, orang itu diem. Tidak ditunjukin bahwa saya itu punya masalah. Takdir tidak kita boleh di apa? Kalau takdir itu nggak boleh ditolak karena itu udah dari takdir dari sana. Yang penting kitanya harus sadar diri. Ya, yang saya tahu sih, Bu, cerita anak-anak yang seumuran saya cuman kayak pusingnya tuh cuman pusing kayak ujian nih pusingnya atau enggak tugasnya. Ya paling alay-alaynya gitu ya, diputusin pacarnya gitu ya. Saya pusing mikirin jalan hidup, derita tuntutan kayak begini. Ya, itu udah pengalaman ya. Udah sekarang jangan berpikiran udah yang belakang emang jangan dipikirin lagi. Udah itu pengalaman pahit. Nah, bagaimana sekarang caranya kamu untuk maju ke depan? Berarti kamu harus berubah perilaku. Kamu harus menyadari diri bahwa keadaan saya seperti ini. Iya, Bu. Ya ngerti. Nah, ada yang ditanyain lagi? Udah, mungkin udah cukup? Udah pas? Udah siap ya kamu belajar? Ya, kamu tidak boleh melanggar tata tertib lagi. Ya udah, mungkin pertemuan kalau nggak ada yang ditanyain, kalau pertemuan ini kita cukup di sini aja. Ya mudah-mudahan kamu diberikan kesabaran. Ya, untuk menghadapi hidup kamu. Ya, kesadaran untuk menghidup. Berarti kamu sekarang jangan lihat ke belakang. Lihatnya kamu ke depan. Bagaimana nih saya caranya untuk bisa melewati kamu rintangan-rintangan kamu. Iya. Seperti ini, ya. Mungkin udah ini dulu. Kalau nggak yang ditanyakan, makasih ya udah menempati pemanggilan ibu. Ibu ini sharing aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh, jangan dipendam sendiri. Kalau punya masalah jangan dipendam sendiri. Silakan kamu datang ke BK. Orang tua kamu di sekolah adalah BK sama orang wali kelas. Walaupun kamu orang boleh
kamu curhat, kamu kalau ada apa-apa boleh ke wali kelas atau ke BK. Ya, itu aja ya. Ya mudah-mudahan kamu diberi kesabaran ya untuk mencapai hidup kamu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kamu sukses. Ini pertemuan yang pertama, nanti kita lanjut lagi yang sesi yang kedua. Ya, udah ya, makasih ya. Iya. Udah ya, mulai.